Baik pemirsa, ini yang kemudian akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Kasus kekerasan seksual terhadap anak bukan kali ini saja terjadi. Tapi menariknya untuk kasus yang terjadi di Parigi Mutong, pemirsa, bahwa korban diduga diperkosa oleh 11 orang dewasa. Di antaranya profesinya sebagai kepala desa, guru, bahkan diduga ada oknum anggota polisi atau BRIMO, pemirsa. Tapi kasus ini menjadi sorotan adalah ketika ada pernyataan dari aparat kepolisian bahwa ini bukan kasus pemerkosaan, melainkan dugaan persetubuhan anak di bawah umur. Ini yang jadi akar muasal polemik. Banyak pihak yang mengatakan bagaimana bisa bahwa ini persetubuhan anak saja, mengingat korbannya remaja, pelakunya dewasa, bahkan juga punya jabatan yang cukup tinggi. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Di studio TV One sudah hadir sejumlah narasumber saya, mulai dari Komisioner KPAI di sini Mbak Dian Sasmita. Selamat malam Mbak Dian. Selamat malam. Dan juga sebagai pemerhati anak, bahkan juga psikolog forensik kita Mas Reza Indragiri. Selamat malam Mas Reza. Assalamualaikum. Saya juga tersambung dengan dokter yang saat ini sedang menangani korban, yakni Dr. Heri Mulyadi, Direktur RSUD Undata Palu. Selamat malam dokter. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum dokter saya bertanya kepada narasumber saya di studio TV One, saya ingin tanya kepada dokter terlebih dahulu. Saat ini kondisi korban seperti apa dokter? Benarkah bahwa ada dugaan tumor atau kanker rektum terhadap korban? Apakah ini ada tanda-tanda kekerasan seksual yang didapati oleh korban atau seperti apa dokter? Ya, baik, terima kasih. Kami beberapa saat lalu kami diskusi dengan dokter yang menangani beliau. Kondisi pasien saat ini dalam kurun waktu 24 jam sangat baik ya, kondisinya sangat baik, sangat kooperatif. Kemudian kalau bicara kondisi yang menyebut tadi tumor, itu pada saat pemeriksaan awal saat datang hari pertama kan itu agak sulit ya diperiksa ya, karena kondisinya kurang secara psikologisnya pasiennya tidak ada keinginan untuk diperiksa. Tapi beberapa hari kemudian alhamdulillah sudah lancar diperiksa, sudah baik, sudah kooperatif, dan kondisi terakhir pada saat diperiksa memang ada fungsi hati kurang baik, tapi saat ini sudah hasil laboratorium sudah cukup bagus. Nah ini yang menariknya bahwa kondisi pasien kondisi saat ini sangat baik ya, sangat baik sehingga akan diperiksa kembali. Kita jelaskan kepada teman-teman dokter, diupayakan pemeriksaan ulang semua, apakah akan dilakukan operasi apa tidak itu tergantung pemeriksaan berikutnya. Jadi insya Allah hari Senin itu akan diperiksa secara keseluruhan, apakah infeksinya seperti apa, karena waktu itu pada saat diperiksa memang ada infeksi cukup berat ya, cukup berat. Kemudian ada tumor hasil pemeriksaan, CT scan dan sebagainya, USG. Sehingga setelah melihat perkembangan demamnya tidak ada lagi, kemudian rasa nyeri tidak ada lagi, sehingga dokter berpikir ini bisa saja terjadi setelah pemeriksaan kembali. Mudah-mudahan tidak ada hal-hal yang berindikasi untuk dilakukan operasi. Allah, kita berharap seperti itu. Terkait adanya dugaan kekerasan di daerah kewanitaan itu, saya ulangi kembali bahwa ini kan kejadian beberapa bulan yang lalu ya. Tentu pemeriksaan awal saat permulaan pasien tersebut mengalami rasa sakit, ya tentu di situ rumah sakit yang pertama diperiksa di daerah Parigi itu awalnya. Tetapi kami saat masuk di rumah sakit Undata dirujuk itu kondisinya memang berbeda ya. Kondisinya kami hanya melayani indikasi pasien apa yang dirasakan oleh pasien. Ya, tugas kami di situ di rumah sakit Undata. Jadi tim kami ada dokter itu, Dokter Herdana, Dokter Niktas, kemudian Dokter Agung itu yang menjadi tim pemeriksa kemarin, 3 orang dokter subspesialis, sehingga pemeriksaan awal itu ada waktu itu mengambil kesimpulan kemungkinan kita melakukan tindakan operasi untuk melihat sejauh mana penyebaran infeksi yang terjadi
di daerah tersebut. Sehingga untuk saat ini kami kemarin tadi sepakat bahwa insya Allah diperiksa kembali pasien tersebut karena cukup mengembirakan hal-hal yang kemarin berat, rasa sakit berat, kemudian tajam, kemudian infeksinya juga, demam juga tidak ada, sangat kooperatif dan sedikit komunikasi cukup baik. Saya tadi ngobrol tadi pagi jam 10, alhamdulillah sangat baik. Nah, kemudian tadi juga ada pemeriksaan dari Polda ya, pemeriksaan Polda dari Polda meminta izin untuk diperiksa terkait ada salah satu terduga ya. Alhamdulillah sudah diperiksa dengan baik dan sudah dijelaskan oleh pasien itu sendiri, didampingi oleh tim dari kalau tidak salah dari perlindungan saksi kalau tidak salah di situ, dari dinas sosial juga ada, dari kami juga ada. Saya kira untuk sementara itu yang bisa saya sampaikan. Baik. Ditahan dulu dokter, mungkin sekarang saya ingin ke Mbak Dian Sasmita terlebih dahulu. Bukan untuk menjudge karena pastinya ini kan ranah aparat kepolisian menentukan akan dikenakan pasal apa. Tapi kalau dalam kajian KPAI sendiri untuk kasus di Parigi Motong, bisakah kita mengatakan bahwa ini hanya persetubuhan anak di bawah umur ataukah ini termasuk kategori pemerkosaan, tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, bagaimana? Iya, yang pertama kalau kita mau melihat dari perspektif perlindungan anak, kita bisa merujuk pada aturan yang sudah ada, Undang-Undang Perlindungan Anak. Kasus yang terjadi di Parigi Motong ini termasuk kekerasan seksual. Bahkan ketika itu dilakukan oleh banyak orang dan berulang-ulang, itu sangat luar biasa sekali. Kita bahkan menyebutnya itu sebagai kejahatan seksual. Entah itu di keterangan media disebutkan perkosaan ataupun persetubuhan, tapi ini sudah, kalau di dalam ranah perlindungan anak, tipu muslihat itu sudah masuk ke dalam ancaman kekerasan. Jadi ini sudah klausul-klausul terkait dengan perkosaan sudah masuk seperti itu. Jadi hal ini sangat kita beri atensi sangat serius sekali, apalagi dampak luar biasa, penderitaan luar biasa dialami oleh korban. Ya, baik. Ditahan dulu Mbak Dian, karena nanti saya pun akan bertanya kepada Ketua Harian Kompolnas, karena saat ini sorotannya adalah kenapa aparat kepolisian mengatakan bahwa ini adalah kasus persetubuhan anak di bawah umur, karena kabarnya keluarga korban, bahkan korban mendapatkan sanksi sosial, bahkan dikatakan oh ini suka sama suka, bahkan ada judgement kepada korban di sini, dianggap sosok korban bermasalah. Tapi kita lupa bahwa anak yang dalam hal kita bahas di sini adalah sudah mendapat dugaan tindak pidana kekerasan seksual karena pelakunya orang dewasa. Nanti akan saya tanya kepada Mas Reza juga sesaat lagi. Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Saat ini sudah bersama kami atau bergabung di studio TV One Pak Beni Mamoto yang merupakan Ketua Harian Kompolnas. Selamat malam Pak Beni. Malam. Tapi sebelum Pak Beni, mungkin saya ingin ke Mas Reza terlebih dahulu. Mas Reza, memang saat ini kan begitu banyak informasi yang berkembang. Tadi kita sudah tahu bagaimana perkembangan dari fisik kesehatan dari korban. Tapi saat ini juga yang muncul permasalahan karena statement dari aparat kepolisian ini persetubuhan anak di bawah umur, langsung ada judgement dari masyarakat. Oh ini anak nakal, dia yang bermasalah. Dia dianggap sosok yang mungkin sama-sama suka melakukan hubungan seksual. Seperti apa? Mbak Caca, saya justru memandang bahwa Polda Sulawesi Tengah menghayati dan betul-betul ingin menunjukkan semangat yang sama dengan masyarakat mengungkap kasus ini. Kenapa saya berpikir demikian? Agar kasus ini bisa kemudian diurai dan diproses secara profesional, tentu saja otoritas kepolisian harus baca undang-undang. Karena ini kasus anak, maka tak lain tak bukan hukum spesialisnya, lex spesialisnya adalah Undang-Undang Perlindungan Anak. Silakan baca. Dari halaman awal sampai halaman akhir kita tidak akan temukan kata perkosaan di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Betul. Hanya ada dua kata terkait dengan kekerasan seksual, yaitu pencabulan, pencabulan dan persetubuhan. Alhasil, kalau pihak kepolisian sudah menggunakan diksi persetubuhan, maka sesungguhnya itu sudah tepat. Itulah bunyi undang-undangnya. Sekarang, kalau misalnya kita, tanda petik kita desak kepolisian untuk tetap menggunakan kata perkosaan, padahal di Undang-Undang Perlindungan Anak tidak ada, maka kita buka undang-undang yang lain. Ada satu undang-undang yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Di situ ada kata perkosaan, tapi tidak ada definisi tentang perkosaan. Definisi perkosaan adanya di dalam KUHP. Nah, sayang beribu sayang. Kalau kita menggunakan definisi perkosaan dalam KUHP, maka sudah harus bisa dipastikan bahwa tindakan tersebut disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Sekarang bayangkan, seandainya, saya garis bawahi,
seandainya dalam kontak seksual tersebut, dalam persetubuhan tersebut tidak ada kekerasan atau ancaman kekerasan, maka tidak bisa dikenakan pasal perkosaan. Jangan salahkan saya, jangan salahkan polisi, karena itulah bunyi KUHP. Perkosaan mengharuskan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan. Kembali ke pokok persoalan. Apakah sudah tepat menggunakan istilah persetubuhan dengan anak? Menurut saya sudah tepat. Oke. Jangan kemudian kekurangpahaman atau perbedaan persepsi kita ini membuat kita berprasangka bahwa seolah-olah penegakan hukumnya akan dibelokkan ke kanan atau ke kiri. Iya. Tapi justru disiplinkan cara kita mempersepsikan Baik. situasi ini dengan pasal persetubuhan dengan anak. Oke, boleh kita lihat bahwa apapun pandangan memang sah-sah saja. Tapi boleh mungkin saya tanya kepada Pak Beni bahwa banyak masyarakat menggunakan istilah bahwa kasus itu adalah kasus pemerkosaan. Entah apalah secara definisi undang-undang yang termaktub dalam undang-undang tersebut. Statement dari Kapolda mengatakan ini persetubuhan anak di bawah umur, membuat masyarakat mengatakan, wah anak ini bukan diperkosa ini. Tapi karena disetubui permasalahan dia di bawah umur, makanya dikenakan pasal. Seperti apa Pak? Ya, pertama tentunya statement Bapak Kapolda itu berangkat dari hasil pemeriksaan, ya hasil penyidikan yang dilakukan. Jadi tidak bisa menyimpang dari itu. Kan banyak pihak mengatakan ini harusnya dikenakan pasal 287 KUHP, perkosaan, biar dihukum berat. Nah, pasal yang dikenakan sekarang itu pasal 81 ayat 2. Lebih berat. Perlindungan anak itu lebih berat, Ya, 5 sampai 15 tahun, denda 15 miliar. Itu satu. Ada lagi yang mengatakan, ya mentang-mentang ini ada oknum anggota BRIMOB-nya jadi dicarikan pasal yang lebih ringan. Tidak. Kami sudah berkomunikasi dengan via Polda Sulteng, mereka serius. Dalam waktu dekat akan ditarik di Polda karena untuk mengintensifkan pemburuan 3 lagi yang belum kena. Kemudian juga nanti kan proses etik terhadap anggota ini kan juga harus berjalan. Jadi kami mengawal untuk kasus ini. Baik, mungkin sekarang saya tanya kepada Dr. Heri. Dr. Heri, kalau tadi kan kita bertanya soal treatment apa yang akan dilakukan oleh dokter terhadap korban. Tapi bisakah diberikan saya informasi sebenarnya sejak kapan sih korban ini mengeluhkan sakit di bagian perut? Mengingat bahwa dugaan kekerasan seksual ini sudah terjadi 10 bulan belakangan. Rasa apa yang ia dapatkan? Ia mendapatkan perlakuan apa? Bentuk persetubuhan seperti apa? Apakah jangan-jangan menyimpang seperti apa, dokter? Ya, baik. Terima kasih. Jadi saat pasien datang kan keluhannya rasa sakit ya, rasa sakit yang cukup tajam, kemudian susah buang air kecil, kemudian demam, ya itu. Kemudian kurang komunikasi, kurang baik ya, kurang kooperatif, kurang apa istilahnya tertekan lah seperti itu ya. Sehingga saat pertama kali datang itu memang agak ada kesulitan sedikit pertama kali pada saat pemeriksaan ya. Jadi pasiennya kadang mau, kadang menolak ya. Sehingga kami bisa pahami kondisi tersebut harus dimaklumi sehingga dokter berinisiatif punya strategi tersendiri dalam melakukan pemeriksaan kepada pasien tersebut. Sehingga setelah dapat diperiksa, alhamdulillah diketahui hasil pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan radiologi itu dilihat bahwa tampak ada infeksi, kemudian ada tumor, kemudian infeksinya ini yang cukup menyebar sehingga dilakukan terapi. Ya. Kemudian fungsi hati juga buruk ya. Sehingga diberi terapi untuk infeksinya seperti apa. Nah, itu kondisi waktu itu kemarin sebenarnya ada upaya yang ingin dilakukan operasi, tetapi beberapa item yang harus dipenuhi itu tidak ada, sehingga ditunda dengan cara memberikan terapi kepada pasien tersebut. Pada prinsipnya pasien ini ya, ini kan sekarang di Palu ini luar biasa ya perhatian
termasuk Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, itu terus memberikan kepada kami, menekan kepada kami, mengarah kepada kami untuk memperhatikan pasien tersebut. Bapak Gubernur. Jadi dengan Pak Wagub, saya laporkan Pak Wagub tadi pasien terkini. Karena apa? Masyarakat perhatiannya luar biasa ini kondisi sekarang. Baik, dokter, kalau untuk pemeriksaan secara psikologis, ini masuk ranah RSUD Palu atau tidak, Pak? Di rumah sakit kami ada, ya, ada tim psikolog ada kami, dan itu sudah dilibatkan. Oke. Ya, sudah dilibatkan. Bagaimana kondisi psikologi korban, Pak? Ya, untuk 2 hari terakhir ini sangat baik, ya. Saya tadi masuk tadi pagi ngobrol. Waktu hari kedua, ketiga itu agak sulit, ya. Agak sulit. Sekarang ceria, sambil tangannya ajukan jempol, ya saya alhamdulillah sekali, senang sekali. Prinsipnya kami di rumah sakit senang melihat perkembangan. Ya. Baik, Pak, saya masih kurang mendapat ini informasi dari Bapak. Jadi kalau dari pantauan dokter, ini korban merupakan korban pemerkosaan atau tidak, Pak? Jadi sebenarnya begini, saya kan tidak akan mengarah ke sana, karena tugas kami adalah pasien datang dengan keluhan. Tugas rumah sakit adalah dokter-dokter itu mengatasi keluhan-keluhan tersebut dengan beberapa indikasi-indikasi apa yang harus dilakukan. Tim dokter lah yang akan melaksanakan. Terkait adanya hal-hal yang berkaitan, karena ini prosesnya cukup lama ya. Terkait itu ya kami tidak sampai ke situ. Ya. Luka fisik baru berarti tidak ada, Pak, ya? Luka fisik baru di organ vital dari korban berarti tidak ada, tidak terlihat saat ini, begitu ya? Tidak terlihat. Ya. Pak Dr. Heri, terima kasih atas waktunya. Mungkin ini yang jadi problem ketika kasus pemerkosaan. Biasanya itu sudah dilakukan lampau, sehingga visum pun dilakukan sekarang sudah terlambat. Tapi faktanya bahwa anak ini sakit. Tidak mungkin ada anak sakit sampai punya tumor di rahim karena hubungan seksual dilakukan dengan cara safe atau aman. Ini pasti ada sesuatu salah di sini. Bagaimana Mbak Dian melihatnya? Iya, semua korban kekerasan ya, terutama kekerasan seksual itu termasuk dalam kategori anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Jadi penanganannya harus cepat. Kemudian ketika dia mengalami sakit juga harus diberikan treatment untuk penyembuhan. Nah, terkait dengan proses pembuktian sendiri itu selain keterangan saksi korban, visum et repertum, juga sebenarnya ada visum psikiatrum. Itu bisa mendukung kejadian-kejadian yang mungkin tidak terlihat tampak secara fisik di visum et repertumnya, tapi di psikiatrumnya. Makanya perlu sekali keterlibatan para ahli psikiater untuk mendukung ini proses pembuktian kasus ini, apalagi kekerasan seksual. Jarang ada saksi di luar korban. Baik, Mas Reza, ini kan belum ada visum, tapi aparat kepolisian sudah mengatakan bahwa ini merupakan bentuk persetubuhan anak. Apakah jangan-jangan ini masih berdasarkan dari pernyataan pelaku bahwa anak ini mau kok saya ajak gitu ke hotel melakukan hubungan tanpa menunggu visum terlebih dahulu, seperti apa? Disclaimer dulu Mbak Caca, disclaimer dulu. Terlepas apapun kondisi batin anak, apakah dia berkehendak atau tidak berkehendak, apakah dia bersepakat atau tidak bersepakat, tetap saja statusnya dia adalah korban. Orang yang menyetubuhi dia, maaf, adalah disebut sebagai pelaku. Tapi secara umum, korban perkosaan itu bisa dikenakan sebutan mengidap PTSD, gangguan stres pasca trauma. Ada sebagian akademisi yang lebih spesifik lagi, tidak cukup menggunakan istilah umum semacam itu, harus digunakan istilah khusus, yaitu RTS, Rape Trauma Syndrome, sindroma trauma khusus akibat perkosaan. Tapi maaf, tolong saya dikoreksi. Tadi saya dengar ternyata korban ini dikatakan sehat, ceria, dan seterusnya. Apakah itu merupakan potret yang bertentangan dengan Rape Trauma Syndrome? Dari pertanyaan ini ke pertanyaan Mbak Caca, apakah bisa sepenuhnya mutlak kita yakinkan bahwa ini kasus perkosaan? Akal sehat saya mengatakan, kalau ini memang kasus perkosaan, apalagi pelakunya sedemikian banyak, berulang kali, dengan katakanlah cedera fisik yang sedemikian serius, apakah ini mutlak hasil akibat dari perkosaan? Nah, katakan tadi, perkosaan mengharuskan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan. Kalau ternyata korban dikatakan sehat, korban dikatakan ceria, bertentangan dengan Rape Trauma Syndrome, maka adakah kemungkinan
bahwa maaf persetubuhan itu tidak disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Pada titik inilah masuk akal bagi teman-teman terutama kolega psikologi untuk mencari tahu Ya, seberapa jauh sesungguhnya kondisi batin anak ini, betul. korban ini. Apakah dia maaf sekali lagi disetubuhi dengan penuh penderitaan, Ya. ataukah maaf betul maaf. Apakah persetubuhan itu terjadi karena adanya sebuah transaksi instrumental, mendapatkan imbalan. ya, Saya tidak sedang membenarkan hal sedemikian rupa. Tetapi ternyata ada kondisi batin tertentu, ada mentalitas tertentu yang secara spesifik harus dibedakan. Betul. Mana katakanlah korban persetubuhan yang disertai dengan kekerasan dan mana persetubuhan yang maaf dilandasi oleh transaksi secara instrumental. ya. Nanti sesaat lagi saya mau tanya kepada Pak Beni, kita mengedepankan Aziz Praduga tidak bersalah karena kasus ini masih berproses. Tapi ada statement dari keluarga menyayangkan aparat kepolisian mengatakan ini persetubuhan anak di bawah umur. Kadang ada sanksi sosial di masyarakat terhadap keluarga saat ini. Anak dianggap bermasalah, dia menjadi pemicu, dianggap sosok menggoda dan lain-lain. Sementara keluarga mengakui anak mengatakan ada pengancaman di sana. Ada iming-iming di sana, bahkan ada dicokoki narkoba. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Terlebih dahulu saya ingin meluruskan kesimpang siuran pemberitaan baik melalui media cetak maupun media elektronik yang sampai dengan siang hari ini masih menggunakan istilah atau penyebutan ya kasus pemerkosaan ataupun roda paksa terkait dengan penanganan perkara yang sedang kita lakukan. Untuk kita maklumi bersama bahwa kasus yang terjadi bukanlah perkara atau kasus pemerkosaan ataupun roda paksa. Apalagi sebagaimana kita maklumi bersama beberapa waktu yang lalu pun ada yang menyampaikan bahwa kasusnya adalah pemerkosaan yang dilakukan oleh 11 orang secara bersama-sama. Saya ingin meluruskan penggunaan istilah ini. Kita tidak menggunakan istilah pemerkosaan, melainkan persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Perkara ini tidak ada unsur kekerasan, ancaman ataupun ancaman kekerasan, termasuk juga pengancaman terhadap korban. Dalam kaitan dengan dilakukannya secara bersama-sama, dari hasil pemeriksaan pun sudah jelas dan tegas bahwa tindak pidana ini dilakukan berdiri sendiri-sendiri, tidak dilakukan secara bersama-sama. Modus operandi yang digunakannya pun bukan dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan, melainkan dengan bujuk rayu, tipu daya, iming-iming akan diberikan sejumlah uang, akan diberikan sejumlah barang, baik itu berupa pakaian, handphone, bahkan ada di antara pelaku yang berani menjanjikan akan bertanggung jawab jika korban sampai dengan. Iya, ini yang kemudian kita dengar tadi bersama-sama bahwa kalaupun ada ancaman, tapi dalam sini adalah bentuknya dikatakan aparat kepolisian adalah bujuk rayu, pemirsa. Keluarga punya perspektif yang berbeda di sini, Pak Beni, bahwa menyayangkan statement bahwa ini merupakan bukan kasus pemerkosaan tapi persetubuhan anak di bawah umur. Pendamping dari korban mengatakan saat ini ada sanksi sosial dari masyarakat karena statement ini. Dianggap anak ini bermasalah karena suka sama suka. Seperti apa ini, Pak Beni? Yang pertama, seperti tadi sampaikan di awal bahwa rilis disampaikan tentunya berdasarkan hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan, kemudian penyidik biasanya langsung menggandeng ahli pidana untuk memilih menentukan pasal mana yang tepat, termasuk juga tentunya juga psikolog dan sebagainya. Dalam konteks ini memang serba sulit ketika ingin menyampaikan itu ke publik apa adanya. Karena dampak sosial tadi ya pasti akan muncul dan itu bisa-bisa korban menjadi 2 kali menjadi korban. Tetapi sekali lagi tentunya dari pihak Polri menyampaikan itu dengan diksi apa yang ada di undang-undang.
tidak di luar itu. Jadi proses ini masih berjalan, nanti tentunya akan didalami masukan-masukan dari pihak keluarga soal dicekokin narkoba, kemudian hal-hal lain lah, bentuk-bentuk kekerasan lain, itu akan dirinci kasus per kasus. Si anak ini nanti bisa menjelaskan dan nanti pihak penyidik akan melakukan pendalaman. Memang dalam konteks kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini kelemahannya di saksi seperti Ibu sampaikan tadi. Maka kami dari Kompolnas sendiri sekarang lagi gencar-gencarnya menyelesaikan penelitian tentang pembangunan bank data kriminal, bank data DNA kriminal. Sedang, dan kami sudah menghadap ke Bappenas, mendukung penuh, Polri pun juga akan segera menganggarkan untuk nanti bisa turut. Karena apa? Minimnya saksi ini kalau tidak didukung dengan pembuktian secara saintifik, sulit. Betul. Ingat beberapa kasus itu bisa terungkap, ditemukannya DNA, nggak usah jauh-jauh pembunuhan dokter di Nabire, itu dengan DNA. Betul. DNA yang ditemukan di tubuh korban, cocokin dengan orang yang ada di sekeliling, ketemu. Akhirnya mengaku. Nah, oleh sebab itu memang meningkatnya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini serta merta memang harus didukung dengan pembuktian saintifik. Oke. Ya. Mungkin saya ke Mbak Dian. Mbak Dian, sampai dengan saat ini keluarga masih bertahan bahwa anaknya mereka itu diperkosa. Karena itulah statement dari sang anak. Tapi pasti polisi juga bertanya kepada pelaku, saksi-saksi, dan lain-lain. Sebenarnya kalau melihat relasi antara korban dan pelaku, korban ini adalah masih anak remaja dan pelaku punya jabatan tinggi, mungkinkah bahwa tak kuasa ini korban kemudian menolak iming-iming? Apakah jangan-jangan bisa jadi ada lebih dari sekedar iming-iming? Ini seperti apa? Ya, kita perlu melihat ya, anak ini apalagi remaja, dia belum sempurna, belum matang penalaran atau kemampuan kognitifnya, sehingga dampak ini hanya pendek saja yang dia lihat. Jadi misalnya dapat iming-iming, ya sudah kesenangan sesaat, tapi nggak tahu bahwa ini adalah rangkaian dari tipu muslihat karena pelaku mau menikmati sesuatu dari diri anak ini sendiri. Ketidakpahaman anak ini yang menempatkan anak tetap korban. Jadi tidak ada di kasus kekerasan seksual pada anak, ini tidak ada kekerasan secara fisik, tidak ada, makanya tidak perkosaan. Enggak, itu tetap kekerasan seksual. Masuk tipu muslihat, bujuk rayu, ini kekerasan seksual, sudah masuk unsurnya semua. Untuk itu, para pelaku kekerasan seksual, apalagi kalau itu dilakukan oleh oknum aparat, kemudian ada oknum pejabat publik misalnya seperti itu, ada pemberatan. Undang-undang TPKS sudah menegaskan itu, pemberatan sepertiganya. Jadi ini sanksi hukum ini diatur sudah sangat ketat sekali oleh negara, dan ini tinggal masyarakat. Masyarakat ada tadi anggapan bahwa anak ini mungkin menikmati, mungkin anggapan kemudian malah tambah mengorbankan si korban ini luar biasa sekali. Makanya perlu sekali kita semua mengedukasi masyarakat. Ini di sini jelas sekali ada posisi tidak setara antara pelaku dengan anak, pelaku dewasa dan anak. Mas Reza, boleh tanggapi? Jelas dari sisi hukum tidak ada kompromi. Tadi saya katakan apakah anak ini mau atau tidak, sepakat atau tidak, tetap dia korban. Betul. Dia harus diberikan perlindungan khusus dan pelaku harus dihukum yang setimpal. Tetapi dari sudut pandang psikologi, saya pikir kita juga tidak bisa naif berhadapan dengan seorang anak yang berusia katakanlah 16 tahun. Saya bicara secara umum ya. Anak 16 tahun berarti kita pahami dia sudah memiliki ketertarikan, sudah memiliki gairah, sudah memiliki minat untuk melakukan tanda petik eksperimentasi seksual. Tubuhnya sudah bisa merasakan sensasi-sensasi seksual itu. Karena itu tadi saya katakan, dari sudut pandang psikologi perlu dipastikan ketika terjadi persetubuhan itu, kondisi batin anak seperti apa? Tertekan, takut, terintimidasi, atau sedikit banyak berbeda dengan itu. Karena kalau berbeda, jelas penanganan juga akan berbeda. Bentuk perlindungan khususnya juga akan berbeda. Nah, saya tidak sedang membenarkan perbuatan para pelaku. Sama sekali tidak. Tetapi sekali lagi dari sudut pandang psikologi, teman-teman kolega di sana harus pastikan betul kondisi batin anak ini ketika persetubuhan berulang itu berlangsung. Saya jadi penasaran Pak, info dari
Polda Sulteng ke Pak Beni, sebenarnya SOP saat ini dilakukan sudah cukup tepat tidak? Benarkah sudah menunggu proses apa ya ibaratnya ya, konsultasi psikologis anak ini korban, pemeriksaan kondisi, asesmen fisik, karena ini juga masih berlangsung. Seperti apa Pak Beni? Ya, jadi Bapak Kapolda memutuskan kasus ini akan segera ditarik, kalau nggak salah awal minggu depan ya, ke Polda untuk memastikan penanganannya itu optimal dari berbagai pendekatan, berbagai aspek. Karena kita tahu di satu Polres yang jauh, tentunya dengan segala keterbatasannya, itu akan membuat penanganan yang tidak optimal. Kemudian yang berikutnya juga karena ada keterlibatan oknum Tapi sudah ditahan kepolisian, Pak, sudah diamankan, itu pun juga serta-merta akan sesegera mungkin ada proses etik, proses pidana itu akan berjalan beriringan begitu. Sebenarnya awal mula peristiwa ini terjadi ini karena apa sih? Saya tidak tahu apakah memang mereka yang mendekati korban atau korban yang kemudian tanpa sengaja kemudian bertemu dengan pelaku-pelaku tersebut kemudian terjadi persetubuhan atau bagaimana Pak infonya? Ada beberapa yang memang dari mulut ke mulut ya. Dari satu orang kemudian cerita ke satu orang lagi karena kenal, kemudian dia menghubungi. Cerita apa? Kencan maksudnya cerita ada dari anak mulut bisa ke mulut, ya cerita gimana apa? sih Ya, Pak? tentang ada cewek itu. Diajak kencan, bisa diajak kencan, mungkin begitu ya? Kemudian langsung menghubungi. Nah ini yang apa namanya menurut saya memang harus menjadi kewaspadaan para orang tua ya. Untuk bagaimana anak-anak menggunakan HP, kemudian jangan sampai nanti tidak dikontrol sehingga kalau di HP dicek kan bisa, chattingnya itu bisa deteksi dini lah. Ketika ada chatting-chatting yang ke arah sana gitu. Ya, baik. Jadi anak ini minta pekerjaan begitu ya Pak ya? Saya tidak tahu detailnya ya. Nanti berita acaranya setelah. Oke, nanti kita akan tunggu bagaimana proses ini berlanjut. Mungkin terakhir kepada Mbak Dian, sempat ada dorongan bahwa boleh kasus ini dikenakan pasal berlapis lebih berat lagi atau unsur pemberatan jikalau memang persetubuhan atau mungkin pemerkosaan ini menyebabkan organ reproduksi anak tersebut menjadi rusak, entah itu rahim diangkat atau seperti apa. Bagaimana Mbak Dian? Iya, harus ada pemberatan melihat dari posisi pelaku ya, kemudian dan melihat dari akibat yang luar biasa. Di Undang-Undang TPKS sebenarnya sudah diatur juga soal restitusi untuk korban. Karena penderitaannya ini tidak hanya fisik, tidak sesederhana itu, ternyata banyak sekali yang harus menjalani rangkaian pengobatan. Tapi saya sebenarnya tertarik dengan tadi statement, kenapa anak sampai seperti itu? Saya ingin menegaskan bahwa semua perilaku anak itu tidak pernah datang tiba-tiba. Anak kemudian bisa masuk ke dalam aktivitas seksual beresiko itu juga tidak tiba-tiba. Banyak faktor di luar diri si anak yang mengakibatkan anak dalam posisi tersebut. Jadi kerentanan anak ini sangat luar biasa sekali. Makanya saya sangat berharap sekali anak korban ini dilindungi, tidak malah disematkan pelabelan yang negatif, karena tidak ada satupun korban kekerasan seksual itu yang tidak menderita. Ya. Nah ini makanya masyarakat perlu juga memahami dan tidak melakukan justifikasi pelabelan yang tambah memperburuk keadaan. Kompolnas akan mengawal ini Pak ya, bahwa tidak mengkorbankan dua kali di sini, baik dengan masyarakat, polisi, ibaratnya akan usut tuntas kasus ini bagaimana Pak? Betul, kami akan turun ke sana untuk memastikan penanganannya profesional dan secara optimal dan cepat. Ya. Termasuk memburu 3 pelaku yang lain. Ya. Baik, terima kasih. Mbak Caca, Oh ya, Pak. singkat. Pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono keluar Impres Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak. Tapi sayang menurut saya tidak ditindaklanjuti oleh Presiden Jokowi. Kemudian tahun lalu, tahun 2022, keluar Perpres Strategi Nasional untuk melindungi anak-anak dari kekerasan seksual. Tanda tanya, apakah itu akan kembali menjadi macan kertas ataukah akan berbunyi? Mudah-mudahan bisa efektif dilaksanakan oleh negara. Baik, mungkin satu lagi nih Pak, ini bagaimana Pak? Karena kita belum dapat info mengenai asesmen psikologis terhadap korban. Tampak luar ketawa-ketawa, biasa saja, riang gembira, kan kita tidak tahu psikis di dalam ini seperti apa. Mungkin bagaimana Pak Beni? Ya, tentunya itu hal yang sangat teknis nanti
menjadi salah satu bagian kami nanti untuk Baik. mengklarifikasi. Oke, kalau untuk KPE seperti apa? Memang harus ini didampingi sedemikian rupa atau harus bagaimana? didampingi oleh beberapa profesi, tidak hanya psikolog, tapi ada pekerja sosial, kemudian pendamping hukum, itu harus termasuk tenaga pendidikan, itu semua harus dipenuhi untuk Baik, anak. ya terima kasih Mbak Dian, terima kasih Pak Beni, bahkan juga Mas Reza Indragiri. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada tadi Dr. Heri Mulyadi. Memang malam hari ini saya belum bisa berkesempatan untuk menghubungi pihak dari Polda Sulteng pemirsa. Tapi kita tunggu proses ini berjalan seperti apa.